Demi menjadi artis, Karin rela digerayangin semua kru dan sutradara. Panggung impian yang mendera. Karin, seorang selebgram dengan jutaan pengikut, tanpa penuh percaya diri menatap cermin besar di ruangannya. Di Instagram, ia adalah bintang. Setiap unggahan menuai ribuan komentar memuja. Tapi di dunia nyata, mimpinya lebih besar. Ia ingin menjadi artis terkenal. Tidak sekadar influencer, tapi bintang layar lebar yang dielu-elukan. Namun, ia tahu, dunia seni peran tidak hanya butuh tampang cantik atau followers banyak. Aku butuh kesempatan, dipekiknya sambil memandangi poster film terkenal yang terpampang di kamarnya. Film itu disutradarai oleh pria legendaris bernama Reza Wibawa, seorang kreator yang dikenal memiliki standar tinggi dan tak segan menolak siapapun yang tak memenuhi kriteria. Karin telah mencoba segalanya, casting, audisi, hingga menyisipkan portofolionya ke berbagai agensi. Hasilnya? Nihil. Dunia itu kejam, penuh persaingan, dan sayangnya, pengaruh besar tak selalu bisa membelinya tempat. Dalam benaknya, satu ide gila mulai terbentuk. Ia tahu, Reza sering diisukan memiliki hubungan dekat dengan aktris yang karirnya melonjak secara tiba-tiba. Mungkinkah ia harus melakukan hal yang sama? Malam itu, Karin menghubungi seorang teman yang bekerja sebagai kru di proyek film Reza. "Aku cuma mau ketemu. Sisanya, biar aku yang urus," katanya sambil tersenyum penuh arti. Apapun akan ia lakukan demi mewujudkan mimpinya. Reza yang terguncang. Reza Wibawa adalah sutradara idealis yang tak mudah tergoda oleh iming-iming duniawi. Ia selalu memilih aktor berdasarkan bakat, bukan koneksi. Namun, tak bisa dimungkiri, industri ini telah banyak mengikis idealismenya. Terlebih, akhir-akhir ini, tekanan finansial memaksanya untuk mempertimbangkan banyak hal yang dulunya ia tolak mentah-mentah. Ketika salah satu kru memperkenalkan Karin padanya di sebuah pertemuan informal, Reza langsung mengenalinya. Bukankah ini selebgram itu? Pikirnya. Ia mencoba mengabaikan pesona Karin yang jelas-jelas sengaja ditonjolkan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat hatinya gundah. "Pak Reza, aku tahu aku bukan siapa-siapa di dunia ini. Tapi beri aku kesempatan. Aku akan melakukan apa saja." Mata Karin berbinar, penuh harap, tapi ada sesuatu yang ganjil di balik senyum manis itu. Sebuah aura ambisi yang menusuk. Reza menolak tawaran itu. Baginya, prinsip tetap harus dijunjung tinggi. Namun, pikiran itu tak kunjung hilang dari benaknya. Tekanan dari produser dan investor untuk membawa nama besar di proyek berikutnya membuat hatinya goyah. Ia mulai memikirkan opsi kompromi. Kalau dia mau diuji, biar kru yang menilainya lebih dulu, pikirnya. Sebuah langkah yang akan ia sesali di kemudian hari. Jejak kelam di balik kamera. Karin akhirnya mendapat panggilan untuk datang ke lokasi syuting. Awalnya, ia hanya diberi peran kecil. Namun, ambisinya tak mengenal batas. Di balik layar, ia mulai mendekati kru satu persatu, mencari celah agar bisa naik ke posisi yang lebih penting. Bisikan-bisikan di lokasi syuting mulai terdengar. Apa dia yang dipilih Reza? Salah satu kru bertanya pada rekannya. Katanya cuma casting biasa, tapi kok perhatian ke dia beda, ya? Jawab yang lain. Namun, yang tak disadari Karin adalah konsekuensi dari keputusannya. Hubungan terlarang dengan salah satu kru akhirnya terkuak. Reza, yang awalnya hanya menguji, kini terjebak dalam pusaran rumor yang bisa menghancurkan reputasinya. Gejolak hati Reza memuncak ketika produser mulai mempertanyakan pilihannya. "Reza, apa ini caramu memilih aktor sekarang?" Dia bahkan belum punya pengalaman. Reza hanya bisa diam, menyesali keputusannya memberi celah pada ambisi Karin. Ia tahu, ini adalah awal dari kehancuran. Cahaya yang membakar. Karin akhirnya mendapat peran besar dalam film itu. Namun, bukannya merasa puas, ia justru semakin rakus. Ia mulai mengatur jadwal syuting, memaksa kru memenuhi permintaannya, hingga akhirnya menyinggung banyak orang di tim produksi. Reza, yang tadinya hanya ingin membuktikan sesuatu, kini mulai kehilangan kontrol atas filmnya sendiri. "Ini bukan karya yang aku impikan," gumamnya di suatu malam yang sepi. Bayang-bayang keputusan buruknya terus menghantui. Namun, puncaknya terjadi saat film mulai dipromosikan. Karin, dengan percaya diri, mengklaim bahwa keberhasilannya adalah hasil kerja keras semata. Tak ada yang tahu, di balik layar, ia telah menghancurkan banyak hati, termasuk hati seorang kru yang sempat mencintainya tulus.
Harga sebuah ambisi. Film itu akhirnya rilis dan sukses besar. Namun, kebahagiaan Karin tak berlangsung lama. Skandal mulai tercium oleh media. Salah satu kru yang pernah ia dekati akhirnya membongkar semuanya. Dunia mulai mencela, dan popularitas Karin runtuh dalam semalam. Reza pun menjadi sorotan. Meski namanya tetap dihormati, ia tak bisa lepas dari bayang-bayang skandal itu. Dalam sebuah wawancara, ia hanya berkata, "Saya belajar banyak dari pengalaman ini. Ambisi yang tak terkendali bisa menghancurkan lebih dari yang kita kira." Bagi Karin, mimpi menjadi artis berakhir dengan mimpi buruk. Ia menyadari, tak semua jalan pintas berujung indah. Dan bagi Reza, idealisme yang sempat tergores akhirnya kembali diperbaiki. Karin melangkah penuh percaya diri di acara gala premier filmnya, mengenakan gaun merah yang membuat semua mata tertuju padanya. Kilatan kamera mengarah padanya, wartawan berteriak memanggil namanya. Di momen itu, ia merasa dunia ada di genggamannya. Namun di balik senyum lebar dan pose anggunnya, hatinya bergetar. Ia tahu, kemenangan ini tidak sepenuhnya bersih. Saat film diputar, gemuruh tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Orang-orang memujinya. Namun, satu adegan khusus, adegan klimaks yang ia paksakan masuk ke dalam naskah melalui bujukannya kepada Reza, mendapat sorotan. Kritik datang tanpa henti. Tidak relevan. Dipaksakan. Beberapa orang mulai mencibir bahwa perannya adalah hasil pemberian, bukan pencapaian. Karin berusaha tetap tenang, tetapi ketika ia membuka ponselnya dan membaca komentar di media sosial, semua kebahagiaannya runtuh. Karin itu siapa sih? Numpang cantik doang. Ada apa ini? Kok film Reza bisa turun kualitas? Kayaknya udah jelas dia pakai jalan belakang. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk tanpa ampun. Ia membanting ponsel itu ke sofa dan berteriak. Ini salah mereka, bukan salahku. Namun, jauh di lubuk hati, ia tahu ia juga bersalah. Ia hanya tidak mau mengakuinya. Di sisi lain, hubungan dengan kru film semakin rusak. Salah satu asisten sutradara, yang pernah ia dekati dengan janji manis, kini menjauh dengan penuh kekecewaan. "Aku benar-benar bodoh percaya sama kamu," ia ucap pria itu sebelum meninggalkan lokasi. Untuk pertama kalinya, Karin merasa dunia mulai menolaknya. Hancurnya sebuah ilusi. Karin mengunci diri di apartemennya yang megah tapi dingin. Telepon terus berbunyi, media, teman-teman, bahkan keluarganya mencoba menghubungi, tapi ia tidak mau menjawab. Semua cemoohan di media sosial menghantamnya tanpa ampun. Mereka yang dulu memujanya kini berbalik mengejek, menyebutnya sebagai artis aji mumpung, atau lebih parah lagi, perusak moral. Ia membaca sebuah artikel yang merinci semua skandalnya dengan kejam. "Aku tidak seburuk itu," pikirnya. Namun, ia tahu dalam hati, ia telah mengorbankan terlalu banyak demi mimpi yang kini terasa tak berarti. Hatinya dipenuhi penyesalan, tetapi juga kemarahan. "Kenapa mereka menyalahkan aku saja? Sutradara itu juga salah," jeritnya sambil membanting laptop. Namun, bayangan wajah Reza tiba-tiba muncul di benaknya. Ia ingat saat pria itu memperingatkannya sebelum semuanya dimulai. "Karin, dunia ini kejam. Kalau kamu mengambil jalan pintas, kamu harus siap menerima risikonya," katanya waktu itu. Kata-kata itu kini bergaung di pikirannya seperti jarum yang menusuk hati. Reza duduk sendirian di ruang editing filmnya yang sepi, memandangi layar besar di depannya. Semua potongan adegan sudah selesai, tapi hatinya terasa hampa. Ia tahu ada sesuatu yang salah. Semua perasaan bersalah yang ia tekan selama produksi mulai bermunculan ke permukaan, dan ia tidak bisa mengabaikannya lagi. Adegan Karin melintas di layar. Adegan itu, yang penuh drama, namun terasa kosong. Bukan karena akting Karin buruk, tetapi karena ia tahu adegan itu tidak ada jiwa. "Ini bukan filmku," gumamnya dengan suara pelan. Matanya berkaca-kaca, dan ia memutar kembali saat-saat ketika ia pertama kali menolak Karin. Ia ingat bagaimana Karin menatapnya dengan mata penuh harap. Di balik tatapan itu, ada luka, keputusasaan, dan ambisi yang bercampur jadi satu. Reza tahu ia seharusnya menolaknya sepenuhnya waktu itu, tapi ia memilih untuk mengkompromikan integritasnya. Sekarang, ia membayar mahal. Ketika premier selesai, Reza mencoba menghindari para wartawan. Ia berjalan cepat menuju mobilnya, tetapi salah satu wartawan berhasil menghadangnya. "Pak Reza,
Ada rumor bahwa peran utama Karin diperoleh bukan dari bakatnya. Apa tanggapan Anda? Reza membeku sejenak. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Saya tidak punya komentar, jawabnya sambil masuk ke dalam mobil. Di perjalanan pulang, suara-suara di kepalanya semakin keras. Ia merasa seperti seorang pengecut. Bukan hanya ia kehilangan kontrol atas filmnya, tapi juga kehilangan dirinya sendiri. Bayangan Karin dan semua keputusan buruk yang ia buat menghantui pikirannya. Ia membuka botol minuman keras di rumah dan menenggaknya hingga pagi, mencoba membungkam rasa bersalahnya, tapi sia-sia. Reza, karma, dan kehampaan. Di sisi lain kota, Reza juga sedang berkutat dengan rasa bersalahnya. Filmnya mungkin sukses secara komersial, tapi ia tahu, ini bukanlah karya yang bisa ia banggakan. Ia merasa seperti monster yang menciptakan sesuatu yang indah di luar, tapi busuk di dalam. Setiap kritik tajam dari pengamat film terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Aku seharusnya tidak menyerah pada tekanan, gumamnya di ruangan gelap. Ia mencoba melupakan semuanya dengan alkohol, tetapi bayangan Karin dan kesalahan-kesalahan yang ia buat terus menghantuinya. Bahkan, tim produksinya perlahan-lahan mulai kehilangan rasa hormat padanya. Reza tahu bahwa karma sedang mengejarnya. Ia mungkin tak langsung jatuh seperti Karin, tapi perlahan, reputasi dan integritas yang ia bangun bertahun-tahun mulai terkikis. Ia ingin memperbaikinya, tapi bagaimana? Karin terbangun di apartemennya dengan wajah bengkak karena menangis semalaman. Teleponnya tidak berhenti berdering. Semua orang ingin mendengar klarifikasinya, tapi ia tidak punya kekuatan untuk menjawab. Ia merasa seperti kapal yang tenggelam perlahan, dan semua orang hanya berdiri menonton. Komentar negatif di media sosial semakin brutal. Beberapa orang mulai menggali masa lalunya, menemukan fakta-fakta memalukan tentang hidupnya sebelum terkenal. Dia ini cuma anak dari keluarga biasa, sok elit sekarang. Atau, ya aku dengar dia ini suka pakai cara kotor buat naik ke atas. Semua itu membuat Karin semakin terpuruk. Namun, puncaknya terjadi ketika salah satu kru film yang ia dekati memutuskan untuk buka suara di media. Dalam sebuah wawancara anonim, ia mengungkapkan, jika Karin memang pintar memainkan peran, tapi bukan di depan kamera. Semua orang tahu bagaimana dia mendapat peran itu. Pernyataan itu menyebar seperti api, menghancurkan sisa-sisa kredibilitas yang dimiliki Karin. Di tengah kekacauan itu, Reza juga merasakan dampak yang sama. Produser mulai mempertanyakan keputusannya memberikan peran utama kepada Karin. Para kritikus film mencela karya terbarunya sebagai kompromi dari seorang idealis yang dulu kita hormati. Reza tidak bisa menyangkal bahwa semuanya benar. Ia merasa telanjang di depan dunia, semua keburukannya terekspos. Dalam satu momen di malam sunyi, Reza menatap cermin. Apa yang sudah aku lakukan? Bisiknya. Matanya yang dulu penuh semangat kini terlihat kosong. Ia sadar, ini bukan hanya soal karirnya, tapi soal siapa dirinya. Karma telah menyusulnya, dan tidak ada jalan pintas untuk memperbaiki semuanya. Jatuh dan bangkit. Karin akhirnya memutuskan untuk menghadapi dunia. Ia menerima undangan wawancara dari salah satu media besar untuk berbicara langsung soal skandal yang menjeratnya. Dalam wawancara itu, ia menangis, meminta maaf, dan mengakui semua kesalahannya. Aku hanya ingin diakui. Tapi aku salah. Aku menyakiti banyak orang dalam proses ini. Dan aku sadar, jalan pintas itu tidak pernah memberikan kebahagiaan sejati, katanya dengan suara bergetar. Wawancara itu menjadi viral, tapi reaksi publik tetap terbelah. Sebagian merasa simpatik, tapi banyak yang mencibir, menganggapnya hanya mencari simpati. Di saat yang sama, Reza juga melakukan langkah besar. Ia mengundurkan diri dari proyek film berikutnya dan mengumumkan bahwa ia akan hiatus sementara. Dalam sebuah pernyataan publik, ia berkata, sebagai sutradara, saya gagal menjaga integritas. Saya berjanji akan belajar dari ini dan kembali dengan karya yang lebih jujur. Cahaya baru. 5 tahun berlalu. Karin kini menjalani hidup yang jauh dari gemerlap dunia hiburan. Ia pindah ke kota kecil, membuka kafe kecil, dan mulai menulis buku tentang pengalaman hidupnya. Buku itu, yang diberi judul Jalan Pintas ke Neraka, menjadi bestseller. Banyak yang menganggap kisahnya sebagai pelajaran penting bagi generasi muda. Di sisi lain, Reza kembali ke dunia film dengan sebuah proyek kecil tapi penuh makna. Film itu menceritakan tentang perjalanan seorang seniman yang kehilangan jiwanya di tengah gemerlap industri.
Film itu mendapat penghargaan di festival internasional, membuktikan bahwa ia akhirnya menemukan kembali idealismenya. Suatu hari, Karin dan Reza bertemu secara tak sengaja di sebuah festival film. Keduanya terdiam, memandang satu sama lain. Tanpa banyak kata, mereka saling tersenyum. Tidak ada kebencian, hanya pemahaman mendalam bahwa mereka adalah dua jiwa yang pernah tersesat, tapi akhirnya menemukan jalan kembali. Harga ambisi yang terbayar dengan kehilangan. Karin akhirnya memberanikan diri keluar dari apartemennya setelah berminggu-minggu bersembunyi dari dunia. Wajahnya tidak lagi bersinar seperti dulu, tubuhnya terlihat lebih kurus, dan langkahnya lamban. Ia bukan lagi selebgram penuh percaya diri yang memukau jutaan pengikut, melainkan seorang wanita yang sedang mencari jati diri yang hilang. Ia menerima undangan dari sebuah talk show televisi untuk menceritakan kisahnya. Di sana, ia tampil apa adanya, tanpa riasan mencolok, tanpa gaun mahal, hanya dengan kejujuran yang telah lama ia abaikan. Dengan suara bergetar, ia mengakui kesalahan yang telah ia buat. Aku pikir, menjadi terkenal adalah segalanya. Aku berpikir bahwa aku harus mengorbankan apapun untuk mencapainya. Tapi aku salah. Ketika kamu mengkhianati dirimu sendiri dan prinsip hidupmu, kamu tidak mendapatkan apa-apa selain kehampaan, katanya. Air matanya mengalir, dan untuk pertama kalinya, publik melihat Karin sebagai manusia, bukan sekadar persona di layar. Sementara itu, Reza juga memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Ia menulis surat terbuka yang dipublikasikan di sebuah media ternama. Surat itu adalah pengakuan, permintaan maaf, dan sebuah pelajaran. Sebagai seorang seniman, saya telah melanggar prinsip yang selalu saya pegang. Saya memilih jalan mudah, membiarkan ambisi orang lain menguasai integritas saya. Dan untuk itu, saya meminta maaf kepada semua orang yang telah mempercayai saya. Saya belajar bahwa karya sejati bukan hanya soal hasil, tapi bagaimana kita mencapainya, ditulisnya. Surat itu mendapat tanggapan beragam. Beberapa memujinya karena keberaniannya mengakui kesalahan, tetapi banyak juga yang mencemooh bahwa semua itu hanya upaya untuk membersihkan namanya. Namun, bagi Reza, komentar itu tak lagi penting. Ia tahu, ia harus memulai kembali dari awal, dan itu adalah harga yang harus ia bayar. Setahun berlalu, dan dunia bergerak maju. Karin kini hidup jauh dari sorotan. Ia membuka sebuah kafe kecil di daerah terpencil, tempat ia menemukan ketenangan. Ia tidak lagi mengejar ketenaran, melainkan belajar mencintai hidup yang sederhana. Di sela-sela kesibukannya, ia mulai menulis buku. Buku itu adalah refleksi tentang kesalahannya, tentang bagaimana ambisi buta bisa menghancurkan hidup seseorang. Reza, di sisi lain, memulai proyek film baru yang ia biayai sendiri. Proyek itu kecil, tanpa bintang besar atau sponsor besar, hanya kisah sederhana yang ia buat dengan sepenuh hati. Film itu menjadi karya terbaiknya, bukan karena sukses besar, tapi karena ia membuatnya dengan jujur. Pada suatu malam, di sebuah festival kecil, Reza dan Karin bertemu kembali secara tidak sengaja. Keduanya saling memandang, tidak ada lagi kemarahan atau penyesalan di mata mereka. Hanya senyum kecil penuh arti. "Bagaimana kabarmu sekarang?" tanya Reza. Karin mengangguk, tersenyum kecil. "Lebih baik. Aku belajar untuk berhenti berpura-pura." Reza tersenyum, menyesap kopinya. "Aku juga. Dunia ini terlalu penuh kebohongan. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah jujur pada diri sendiri." Malam itu, keduanya berbicara panjang tentang perjalanan mereka. Tidak ada romansa, hanya dua manusia yang pernah tersesat dan kini menemukan kedamaian dalam diri mereka masing-masing. Pesan akhir. Cerita ini adalah pengingat bahwa ambisi tidaklah buruk, tetapi cara kita mencapainya adalah segalanya. Ketenaran, kesuksesan, atau pujian dari orang lain tidak akan pernah sebanding dengan harga diri dan integritas kita. Dunia mungkin mengagumimu untuk sesaat, tetapi hanya prinsip hidupmu yang akan membuatmu bertahan dalam jangka panjang. Ambisi bisa menjadi cahaya yang menerangi jalan, atau bisa menjadi api yang membakar segalanya. Pilihan ada di tanganmu. Cerita Karin dan Reza menjadi peringatan keras bagi siapa saja yang terjun ke dunia hiburan. Ambisi adalah pedang bermata dua. Jika tidak dikendalikan dengan bijak, ia bisa melukai pemiliknya dan semua orang di sekitarnya. Karin kini menjadi pembicara motivasi yang sering berbicara tentang pentingnya integritas, sementara Reza terus menciptakan karya-karya yang dihormati karena kejujurannya. Keduanya sadar bahwa mereka tidak bisa menghapus masa lalu, tetapi mereka bisa memilih untuk menjalani masa depan dengan cara yang lebih baik. Dan begitulah,
Mimpi yang pernah mengubah mereka menjadi monster, kini membawa mereka ke tempat di mana mereka akhirnya bisa berdamai dengan diri sendiri. Dunia hiburan mungkin gemerlap, tapi jiwa manusia jauh lebih berharga.